Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube saya. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu sumber belajar dalam mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Latifah dengan NIM 2120202104 dari kelas Pendidikan Agama Islam kelas D tahun 2021, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baiklah, pembahasan yang akan saya bahas pada materi saya kali ini yaitu pengertian dari sumber belajar, klasifikasi sumber belajar, dan juga kesimpulannya. Baiklah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari sumber belajar. Menurut AECT, Association of Education and Communication Technology, mendefinisikan bahwa sumber belajar sebagai semua sumber, baik berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas atau memberi kemudahan bagi pelajar. Kemudian, dalam ungkapan sederhana, sumber belajar ini dapat merujuk pada semua sumber apapun yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk tujuan pembelajaran. Nah, fungsi utama dari sumber belajar ini adalah mempermudah kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengklasifikasian atau pengelompokan dari sumber belajar. Di antaranya, yang pertama ada pesan. Pesan ini merupakan suatu informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan juga data. Contohnya, dalam segala bidang studi atau seluruh mata kuliah seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu orang. Orang ini merupakan manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan juga penyaji pesan. Contohnya, guru pembimbing, guru pembina, dan juga pembicara atau juga tutor. Kemudian yang ketiga, yaitu bahan. Bahan di sini merupakan sesuatu atau media yang juga berbentuk software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau dirinya sendiri. Contohnya, video, buku, modul, majalah, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu alat. Alat ini merupakan hardware atau perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan. Seperti contohnya proyektor, radio, TV, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, yang kelima yaitu teknik. Teknik di sini merupakan suatu acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan juga lingkungan untuk menyampaikan pesan. Contohnya, teknik dalam belajar mandiri, teknik ceramah, dan juga tanya jawab. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu lingkungan. Lingkungan di sini merupakan situasi atau keadaan sekitar ketika pesan itu diterima. Seperti contoh pada gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga, pengklasifikasian sumber belajar ini dapat dilihat dari segi asal-usulnya, yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang, dan yang kedua, sumber belajar yang sudah tersedia. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang merupakan suatu sumber belajar yang sengaja dirancang atau yang sengaja dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Untuk dasar rancangannya ini berisi isi, tujuan kurikulum, dan karakteristik siswa tertentu. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu sumber belajar yang sudah tersedia atau bisa dikatakan tinggal memanfaatkannya, yaitu suatu sumber belajar yang tidak dikembangkan untuk keperluan pembelajaran, namun dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya ini seperti surat kabar, siaran TV, museum, dan lain-lainnya yang
sebenarnya dibuat untuk keperluan yang umum, namun juga bisa untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Untuk materi atau pembahasan yang telah saya bahas tadi, kesimpulannya adalah sumber belajar ini merupakan segala sesuatu, baik yang didesain maupun menurut sifatnya dapat dipakai atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar untuk memudahkan belajar siswa. Kemudian pengklasifikasian dari sumber belajar ini diantaranya yaitu pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Kemudian pengklasifikasian sumber belajar dari segi asal-usulnya terdiri dari sumber belajar yang dirancang dan juga sumber belajar yang sudah tersedia atau tinggal memanfaatkan. Baiklah, itulah tadi pembahasan materi dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.